warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Laila Zikra, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi penyajian data, yaitu salah satu materi yang penting dalam pembelajaran matematika. Jadi, materi penyajian data ini adalah materi lanjutan dari materi pengolahan data, yaitu setelah data dikumpulkan dan diolah, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, baik itu dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran. Tetapi, tidak semua data bisa disajikan dalam bentuk diagram secara sembarangan. Kenapa? Karena setiap jenis data mempunyai karakteristik yang berbeda, dan tidak semua diagram cocok untuk semua jenis data. Untuk itu, agar kita tidak salah dalam memilih bentuk diagram, kita perlu mengenal terlebih dahulu yang namanya jenis data dan skala pengukurannya. Pada umumnya, jenis data dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data kualitatif, merupakan data yang berbentuk kata-kata atau kategori. Contohnya seperti warna favorit, jenis kelamin, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya. Penyajian data kualitatif ini biasanya menggunakan diagram lingkaran ataupun diagram batang, dan tidak bisa menggunakan diagram garis. Karena diagram garis itu digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai dari waktu ke waktu atau tren berdasarkan angka. Dalam arti, data kualitatif tidak mempunyai nilai numerik dan tidak selalu punya urutan yang jelas, maka tidak bisa diplot sebagai titik-titik dalam garis, jadi tidak bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Yang kedua, data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka, contohnya seperti jumlah siswa, tinggi badan, nilai ulangan, dan lain sebagainya. Data kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, data diskrit, merupakan data yang berupa hitungan, contohnya seperti jumlah buku, jumlah siswa per kelas, jumlah mobil di tiap rumah, dan lain sebagainya. Data diskrit ini biasanya disajikan dalam bentuk diagram batang, tabel frekuensi, dan diagram lingkaran. Tidak cocok disajikan dalam bentuk diagram garis, karena diagram garis diperuntukkan untuk data yang berubah terus-menerus dari waktu ke waktu, sementara data diskrit tidak selalu bersifat kontinu atau berseri waktu. Jadi, data diskrit ini tidak bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Yang kedua yaitu data kontinu, merupakan data yang berupa pengukuran, contohnya seperti tinggi badan, berat badan, waktu lari 100 meter, dan lain sebagainya. Data kontinu ini penyajiannya biasanya dalam bentuk diagram garis, histogram, atau poligon frekuensi. Data kontinu ini tidak cocok disajikan dalam bentuk diagram batang, karena secara teori, batang mempunyai jarak antara kategori, sedangkan data kontinu harusnya menyatu. Misalnya, tidak ada jeda antara 150 cm dan 151 cm tinggi badan. Juga kurang efektif disajikan dalam bentuk diagram lingkaran karena data kontinu bukan proporsi dan biasanya ingin dilihat tren atau distribusinya, bukan bagian dari totalnya. Jadi, diagram lingkaran kurang relevan untuk menyajikan data kontinu. Selanjutnya yaitu skala pengukuran data. Dalam statistika, skala pengukuran menunjukkan bagaimana data diklasifikasikan, diurutkan, dan dihitung. Ada 4 skala utama, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tiap skala memiliki cara penyajian yang tepat dan juga larangan agar tidak membuat pembaca salah dalam memahami data tersebut. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah data yang berupa kategori tanpa urutan atau peringkat. Hanya menunjukkan perbedaan, bukan besar atau kecil, tinggi atau rendah. Contohnya seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, warna favorit, merah, biru, hijau. Nah, penyajian data ini disajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Tidak cocok disajikan dalam bentuk diagram garis, karena tidak ada urutan atau angkanya. Selanjutnya yaitu skala ordinal, yaitu data kategori dengan urutan atau peringkat, tapi jarak antar kategori tidak pasti. Contohnya seperti peringkat lomba, juara 1, 2, 3, ukuran baju, ukuran S, L, M, XL, dan lain sebagainya. Nah, penyajian data dalam skala ordinal disajikan dalam bentuk diagram batang dan tabel frekuensi. Tidak cocok disajikan dalam bentuk diagram garis karena tidak ada jarak pasti. Selanjutnya skala interval, yaitu data angka dengan jarak yang jelas dan bisa dihitung tapi tidak mempunyai nol mutlak. Contohnya seperti suhu udara Celcius, 10 Celcius, 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, atau contohnya juga bisa seperti tahun 2000, 2010, 2020, dan lain sebagainya. Nah, penyajian data dalam skala interval bisa dalam bentuk diagram garis atau diagram batang. Tidak cocok dengan diagram lingkaran karena tidak memiliki nol mutlak, jadi tidak bisa dihitung persentase. Yang terakhir yaitu skala rasio, yaitu data angka dengan jarak yang bisa dihitung dan memiliki nol mutlak. Artinya, 0 sama dengan benar-benar tidak ada. Contohnya seperti berat badan, jumlah buku, dan waktu belajar, dan lain sebagainya.
Penyajian data dalam skala rasio ini bisa dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Hanya saja, pada data waktu, kurang cocok disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, karena proporsi tidak menggambarkan tren atau perubahan. Pada pembelajaran penyajian data kali ini, kita akan membahas tentang penyajian data dengan diagram batang dan diagram garis. Yuk simak video ini sampai akhir. Diagram batang adalah penyajian data yang menggunakan balok atau persegi panjang vertikal atau horizontal untuk menunjukkan nilai data. Tinggi atau panjangnya batang menunjukkan besarnya nilai atau frekuensi dari suatu kategori. Diagram batang ini cocok digunakan untuk menyajikan data nominal dan ordinal, data kuantitatif diskrit, membandingkan frekuensi antar kategori, dan menunjukkan perbedaan antar kelompok. Contohnya, jika kita ingin menyajikan data tentang jumlah siswa di tiap kelas, maka diagram batang akan menunjukkan dengan jelas kelas mana yang memiliki siswa terbanyak atau paling sedikit. Diagram batang ini sering dipakai karena mudah dibaca dan efektif untuk menyampaikan informasi secara tepat. Selanjutnya, diagram garis, yaitu penyajian data yang menggunakan titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu atau tren naik turun suatu data. Diagram ini cocok digunakan untuk menyajikan data kuantitatif, baik distrik maupun kontinu, menampilkan perkembangan data dari waktu ke waktu, menyajikan data interval atau rasio, dan menunjukkan pola pertumbuhan atau penurunan. Contohnya, jika kita ingin mengetahui perkembangan nilai matematika siswa selama 5 semester, maka diagram garis bisa memperlihatkan apakah nilainya meningkat, menurun, atau stabil. Nah, teman-teman, di sini ada contoh penyelesaian penyajian data diagram batang. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Guru wali kelas sedang mendata jumlah siswa di 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas 6A, 6B, dan 6C. Setelah dihitung, jumlah siswa di masing-masing kelas adalah sebagai berikut, yaitu kelas 6A berjumlah 28 siswa, 6B 32 siswa, dan kelas 6C ada 30 siswa. Karena data ini merupakan kategori, yaitu kelas-kelas, dan nilainya berupa angka diskrit, yaitu jumlah siswa, maka diagram yang cocok untuk menyajikan data tersebut adalah diagram batang. Nah, teman-teman, ini dia diagram batang dari jumlah siswa di 3 kelas tadi. Di sumbu horizontal, kita bisa melihat nama-nama kelas, yaitu kelas 6A, 6B, dan 6C, sedangkan di sumbu vertikal terlihat jumlah siswanya, yaitu kelas 6A berjumlah 28 siswa, kelas 6B berjumlah 32 siswa, dan kelas 6C berjumlah 30 siswa. Tinggi batang tersebut menunjukkan banyaknya siswa di tiap kelas. Dari sini kita bisa lihat bahwa kelas 6 memiliki jumlah siswa terbanyak, yaitu 32 siswa, sedangkan kelas 6A jumlahnya paling sedikit, yaitu 28 siswa. Penyajian data seperti ini sangat membantu kita untuk membandingkan data antara kategori dengan cepat dan mudah difahami. Selanjutnya, ada contoh penyelesaian penyajian data diagram garis. Seorang guru matematika ingin melihat perkembangan nilai salah satu siswanya dari 5 kali ulangan. Nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ulangan pertama, yaitu nilainya 70. Ulangan kedua, nilainya 75. Ketiga, nilainya 80. Keempat, nilainya 78. Dan kelima, nilainya 85. Karena data ini merupakan data yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu, maka diagram garis lebih cocok digunakan untuk menyajikan data tersebut. Dengan diagram garis, kita dapat melihat tren atau pola naik turun nilai siswa tersebut. Nah, ini dia teman-teman, diagram garis dari perkembangan nilai ulangan siswa tadi. Di sumbu horizontal terlihat urutan ulangan ke-1 sampai ke-5, dan di sumbu vertikal ada nilai yang diperoleh. Titik-titik dihubungkan dengan garis agar kita dapat melihat pola perubahan nilai dari waktu ke waktu. Bisa dilihat nilainya sempat naik dari 70 ke 80, lalu sedikit menurun di ulangan keempat, tapi kemudian naik kembali menjadi 85. Diagram seperti ini cocok untuk menyajikan data kontinu yang berubah secara bertahap, seperti nilai, suhu, atau tinggi badan. Kalau kita gunakan diagram batang untuk data ini, perubahan trennya tidak akan terlihat sejelas kalau menggunakan diagram garis. Maka, untuk data seperti ini lebih cocok menggunakan diagram garis. Jadi teman-teman, dalam menyajikan data, kita harus melihat jenis data dan tujuan penyajiannya. Dengan memilih bentuk diagram yang tepat, informasi bisa tersampaikan dengan lebih jelas dan efektif. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.